Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa ketemu lagi. Wow. Sorry guys, aku kesiangan hari ini karena tadi malam ada yang aku kerjakan ya. Ada lagi lembur biasa, kejar setoran mau pulang kampung. Jadi jam 5 aku tidur, ini jam 8 saya baru bangun, langsung bikin vlog ya. Dan aduh, lumayan agak rancu karena di masjid ternyata sudah ngaji. Allah ya Rob, tuh aku keringet dingin lagi guys nih dari tadi nih udahan guys. Begitulah aku tuh kayak gitu. Kalau orang minta tolong, kalau aku nggak srek, kalau aku dipaksa aku nggak nolong. Tapi ketika aku mau nolong, biar kata aku nggak tidur malam pun aku lakukan gitu loh. Itu aku. Jadi aku nggak suka dipaksa orangnya. Meskipun sampai kadang-kadang nih, subhanallah, keringet dingin aku coy. Kadang-kadang, kok kamu mau sih melakukan hal bodoh seperti itu, menyiksa diri kamu sendiri, kemudian apa namanya, melakukan hal-hal yang di luar nalar yang bikin kamu sakit gitu loh. Ya itu aku, pokoknya aku tuh kayak gitu emang orangnya. Pengen ngelakuin, kalau aku mau akan aku lakukan sekuat tenagaku. Nggak tidur pun tak ladenin. Cuman kalau justru aku dipaksa atau didedes gitu loh, aku dikejar atau dipaksa kemudian diintimidasi, wah aku malah nggak seneng ngelakuinnya. Daripada nanti nggak ikhlas, toh mendingan nanti saja ngelakuinnya gitu loh. Kenapa sih kok baru live, baru ngucapin salam sudah marah-marah? Aku nggak marah-marah, aku cuma bilang aja, Boya pakai etika, pakai attitude kalau mau berkomunikasi dengan orang itu. Apalagi dengan tujuan sebenarnya kalian minta tolong. Harusnya pakai etika yang benar lah. Jangan seperti itu ya. Kadang nggak tahu waktu, dibilang nanti saya baru bangun, nanti saya gini. Saya sudah menjelaskan sedetail mungkin. Tetep way ya. Terus ini aki-aki bogek juga sama nih, nelpon mulu. Nggak tahu kenapa, kayaknya dia dapat istri baru deh. Cuman aku baru selesai mandi dan aku nggak bisa angkat juga karena kan sudah mulai syuting ya. Aku nggak bisa buka-buka WhatsApp juga karena kalau syuting itu semuanya aku offin, HP semua aku offin. Jadi kalau biar nggak rancu, biar aku nggak kerepotan gitu ya. Aku kesel hari ini, keselnya apa? Aku sampai keringet dingin kayak gini loh guys. Aku bikin konten buat kalian. Aku tetap nyanyi iya, tetap kerja buat hidupku iya, tetap hadir buat kalian di kontenku juga iya loh. Ya dihargai sedikit saja, dipahami, dimengerti sedikit aja. Jadi jangan terlalu inilah. Kalau kata Reza, jangan terlalu barbar. Kalau saya sudah bilang maaf saya belum bisa, nanti saya repot, berarti saya belum bisa. Jangan dipaksa terus. Telepon terus, subhanallah. Nggak kenal lagi aku nomornya siapa itu. Aku misalnya mau, tanpa jenengan suruh, tanpa jenengan bayar, saya akan kerjakan. Tapi justru jenengan memaksa saya mengambil jalur khusus, yang lain saja sudah berminggu-minggu belum saya apa-apain kok. Masih nunggu sabar ngantri. Kok jenengan yang baru kenal langsung mau nelpon terus marah-marah. Saya bisa bayar sampai berapa aja. Saya tidak minta duit. Saya itu kerja, saya itu melakukannya semua karena Allah. Karena apa? Karena saya pengen ridhonya Allah, bukannya karena duit. Jadi saya melakukan dengan mau saya, dengan ikhlasnya saya. Jenengan kayak gitu, bukannya ikhlas, saya jadinya saya marah. Terus yang saya kerjakan apa? Nggak berkah akhirnya, nggak bagus. Ya, akhirnya yang harusnya tadi jenengan saya pegang, nggak jadi saya pegang kan? Karena jenengan sendiri yang nyari gara-gara. Sorry, saya orangnya begitu. Saya itu moody parah, saya itu orangnya. Kalau jenengan
nggak nyolek saya nggak akan mungkin nyolek. Tadi saya paham betul. Apalagi dengan kondisi saya sudah bangunnya, saya tidur 3 jam doang loh hari ini. Cuma 3 jam guys. Keringet dingin gobios. Mau syuting digangguin, ditelepon. Sudah saya bilang, sebentar saya sibuk, saya repot. Nanti kalau sudah nggak repot saya WA gitu loh. Lah yang ngantri lama-lama aja belum diapa-apain kok dia baru ngasih kok mau langsung mas saya nggak bisa seperti itu, harus ikuti aturan. Kalau ndak mau ya monggo golek liyane lah, aku lu ramekso. Aku nggak perlu duitnya sampean, duit sampean seberapa banyak aku nggak perlu itu, sorry. Aku masih punya harga diri, asik. Salam sejahtera untuk semua orang baik yang ada di rumah orang baik. Untuk Big Tulus subscriber Big Tulus official. Aku pakai baju putih ini agak ngeri ya. Masa entek-entekku nongol. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Berjumpa lagi bersama Mas T yang punya Big Tulus official. Alhamdulillah ketemu lagi sama aku. Sorry ya ngomel-ngomel, aku lagi kesel banget. Soalnya kesel gitu loh. Mau ngelakuin kegiatanku tuh kayak kesannya malah aku terbelenggu dengan itu gitu loh. Jadi aku ngerasa terzolimi, kebebasanku itu terganggu karena itu loh. Jadi aku nggak bebas akhirnya guys. Aku jadi malas buka WA sekarang. WA udah panjang lebar. Kalau sudah aktif mereka langsung ping ini udah aktif nih. Kok nggak ada kabarnya nih? Maduh, kayak orang pacaran coy. Pacaran aja aku nggak suka digituin. Aku tuh orangnya jutek, cuek, dan moody ya. Nggak suka diatur. Kalau aku mau aku lakukan. Kalau nggak mau sampai mampus pun buat presiden sing ngongkon aku ya nggak mau ngelakuin. Kalau dipaksa malah hasilnya nanti jelek. Beneran. Ada sosok Kak Ajijah di Brunei Darussalam itu ya. Dia kalau udah WA, "Dek, tolong akak, Dek." Meskipun dia hanya bercanda, aku langsung telepon karena aku pikiranku takut. Pak Sam, ya, misalnya saya lagi sedih, saya langsung telepon. Karena apa? Saya care dengan mereka. Akan tetapi bukan berarti terus jenengan juga mau sama dengan posisi itu, tapi dengan kondisi yang berbeda. Jangan paksa saya untuk melakukan. Tanpa embel-embel biaya pun, tanpa embel-embel apapun, kalau saya mau melakukan, saya kerjakan meskipun nyawa saya taruhannya. Cuman lek jenengan mekso, yus ngapunten malah aku ndak mau melakukan. Gitu guys soalnya. Kayaknya gue lagi menstruasi deh. Gue lagi bete banget karena kurang tidur kali ya, sepanang kurang tidur. Udah gitu di masjid itu tadi ngajinya agak terlalu kencang, agak terlalu terlalu pecah speakernya. Jadi kita dengerin ayat-ayat Allah itu bukannya seneng malah panas. Kayak ada jin ya badan gue. Panasnya bukan panas karena soundnya speakernya itu pecah. Jadi tadi saya sempat ke sana, saya bilang speakernya yang sebelah sini dimatikan saja karena terlalu pecah, suaranya jadi nggak bagus. Oh iya, setelah dimatikan tuh enak suaranya. Sambil live pun ya, sambil saya syuting pun nggak apa-apa ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua subscriber Big Tulus official yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, tanpa terkecuali. Semoga selalu sehat, semoga selalu Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mudahkan jalan baiknya ya, amin. Tuh, aku keringet terus loh guys, aku ngeri loh guys ini guys. Subhanallah. Tuh, keringet dingin aku guys. Karena aku tidurku kurang guys. Bentar lagi nih, saya sudah selesai syuting. Bukannya saya istirahat, saya mau tidur, saya pegang handphone. Ada aja yang telepon, ada aja yang minta tolong. Jadi kadang aku nih gini tipenya ya, aku WhatsApp yang duluan aku garisin gitu loh. Pas sudah mau tidur ada aja, Masya Allah, subhanallah. Memang Allah ngasih ke kegiatan kayak gini supaya apa? Supaya terkumpul sebanyak-banyaknya pundi amalku di akhirat nanti. Aku mikirnya gitu aja. Emang kadang-kadang capek, kadang-kadang bete, karena kebebasan kita tuh jadi terganggu. Sangat terganggu sekali. Jadi aku nggak bebas, aku mau ngapain tuh jadi susah gitu loh. Susah sendiri karena ketika mereka ngelihat aku online, mereka langsung hajar aku. Nah, itu yang bikin aku agak sedikit kurang nyaman dari situ. Nah, maksud saya jenengan kan ke saya itu maaf sebelumnya, minta tolong. Lah yo sekudune kan semaunya yang nolong, dan saya tuh paham betul, saya tetap akan balas, saya tetap akan mengerti. Cuman terkadang saya tuh kalau capek saya pengen tidur sebentar gitu setelah syuting pagi. Karena nanti setelah zuhur saya pasti udah bangun kan gitu. Nah, setelah zuhur pasti saya balas semua gitu loh. Hanya pengen difahami itu saja. Duh, ngoceh mulu 9 menit cimbang buat ngomel-ngomel doang si Tulus ya. Lagi menstruasi lu ya. Pak Sam yang punya Papua apa kabar? Kemudian Makassar,
Polewali Mandar, Maros, kemudian yang ada di Kendari, Palu, yang di Masamba. Semoga Allah kuatkan kalian semua di sana ya. Allah akan angkat musibah itu, Allah akan ganti dengan keberkahan dan juga keindahan. Kado dari Allah untuk Anda semua. Amin ya Allah. Yang di Kalimantan apa kabar? Kemudian Padang, Pekanbaru, lalu yang ada di Jambi, Bengkulu, Lampung, udah? Terus yang ada di insya Allah kalau Allah kasih rezeki, Allah bantu saya rizki, insya Allah saya pulang. Karena jadi banyak teman-teman yang di Lampung itu, Mas Tulus kapan pulang, kapan pulang. Jadi khususnya anak-anak yang di Rawaji itu ya, mereka pengen ngobrol sama aku. YouTuber Rawaji itu, siapa itu? Jadi banyak yang ini, maksudnya mereka pengen bertukar pikiran dengan saya, pengen ngobrol sama saya. Makanya saya bilang, kalau doakan hari Sabtu ini saya pulang. Karena kan sedang protokol ya guys. Sedang protokol, saya harus menggunakan jalur khusus untuk pulang supaya nggak ribet, tapi dengan biaya yang cukup besar. Biayanya cukup besar sekali, dan saya sudah merinci perkiraan pulang pergi itu sampai di angka 5 sampai 6 jutaan karena harus melewati beberapa fase ya, karena pesawat sudah tidak bisa diakses. Pesawat untuk sementara ini tidak bisa diakses untuk yang ke Lampung. Jadi aku mau lewat jalur darat. Daratnya itu apa? Buaya darat. Pokoknya itu akan saja nanti teman-teman yang di Lampung bisa ketemu sama aku nanti kita ya. Bisa silaturahmi, bisa bertukar pikiran, kemudian menambahkan persaudaraan ya. Amin. Lalu yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor, Cianjur, Cikarang, Bekasi, Cikampek, halo. Kemudian yang ada di Karawang, tanpa terkecuali. Kemudian ada di siapa yang di Bandung, Mas Fahmi ya? Sabar, kuat. Allah akan siapkan segala sesuatu yang terbaik buat jenengan dan keluarga. Lalu untuk yang ada di Tegal, Cirebon, Cilacap, kemudian ada di Semarang, Solo, Boyolali, Jogja, kemudian Klaten, Wonogiri, terus Magelang, Weleri, Kendal, Rembang, waduh banyak banget. Pati, Blitar, Ngawi, Sidoarjo, Jawa Timur itu ada Banyuwangi sama mana tuh? Tulungagung juga. Tulungagung jarang disapa. Terus yang ada di Banyuwangi itu ada Mama Endri di sana ya, ada Mas Muhammad Musinun. Mas Muhammad Musinun. Sering-sering ya Mas ya. Ngerti tak maksudku? Aduh, Kang Masuki pinter banget ngapusi, ngerti-ngerti ya. Nih, tak kasih bocoran ya nama-nama orang yang suka ini. Bukan suka apa-apa, tapi orang-orang yang suka salah. Ngerti ya maksudnya ya. Mas Muhammad Musinun tuh, Mas Wijayadi, Pak Sem, itu tuh kadang-kadang gak ada konfirmasi atau jebret. Aku salah, aku belajar. Ya Allah, semoga Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi ya. Kemudian ada Mbak Christine yang ada di sana. Halo Mbakku yang cantik, piye kabar, sehat? Alhamdulillah. Doanya diintang oleh ya Mbak ya. Rondo-rondo apa wis. Aduh. Yang ada di mana? Indonesia sudah semua ya. Singapura, kemudian Malaysia, ada di Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong. Terus Jeddah, Arab Saudi, Brunei Darussalam. Kak Ajija, terima kasih loh ya sudah bikin saya drop ya. Telepon saya dengan nada yang dengan emoji menangis. Ternyata setelah saya telepon begini doang. Harga kambing di Indonesia berapa? Pengen aku tonjok HP ini. Aka pasti tak bisa SMS aku ya, tak bisa WhatsApp aku ya, karena sedang aku matikan dataku. Aku sedang lelah hari ini. Lelah aku diteror dengan seseorang. Yang ada di Jerman, Mbak Yani, sehat Mbakku sing ayu dewe, Mbak Ngatin ya sehat wae. Terus Mbak Asri yang punya Los Angeles juga. Semoga Allah sehatkan badan kalian semua, para subscriber Big Tulus Official. Allah mudahkan rezekinya, yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang lagi susah dalam rezeki mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Langsung ke topik, karena sudah terlalu lama ngoceh, marah-marah, salam-salam gak jelas. Tulus, kamu tuh terlalu lama ngeromet-ngerometnya di depan itu. Iya bener, gak apa-apa lah wis. Oke. Banyak banget pertanyaan tentang ciri-ciri kita itu diiniin jin atau tidak. Bahkan mungkin yang akan saya ceritakan ini adalah beberapa hal yang justru tidak kalian duga sebelumnya, yang kalian tidak sangka sebelumnya kalau kalian itu punya kelainan ataupun sedang ditempeli oleh sosok jin itu tadi ya. Ciri-cirinya apa saja ketika kalian merasa
ada kelainan di jantung lagi, di hati kalian, kelainan karena gangguan jin itu tadi, kira-kira apa saja yang bentar guys. Nah, gini. Jadi nggak terlalu kelihatan putingnya. Soalnya di sini tuh aku tuh keringet dingin, jadi itu lagi tatit. Nah, ini beberapa ciri-ciri di mana kalian mungkin apabila kalian merasakan ini bisa jadi ada gangguan jin di badan kalian yang membuat kalian jadi seperti itu. Kayaknya terang banget lightingku, aku udah keringet dingin nih, gerah. Saya tak kecilin dulu. Yang ini, nah ini kat mau kan enak coy. Aduh, ngapa nggak begini dari tadi sih, gara-gara Mas Muhammad Musinun ini. Aku ki kleru apa ya, Cak? Ngomong-ngomong no Jan. Mbak. Nek Surabaya biasa rek ngomong koyo ngono ki, coba angger ngarepe mamaku ngomong jan. Diantem piring re, ya apa sih? Ciri-ciri apabila badan kita itu sedang ditempeli atau dirasuki oleh jin. Kita akan bahas topik yang pertama, yaitu itu saja topiknya. Ada pertanyaan tapi sementara saya belum bisa bahas lagi karena jujur hari ini kayaknya saya bikin satu vlog dulu karena saya sangat nggak fokus, badanku lagi nggak enak, badanku lagi nggak fokus karena siang ini insya Allah aku saking pengen sedekah loh coy. Aku kan nggak pernah ada pemasukan ya dari dagang ya. Aku saking pengen sedekahnya. Setelah syuting ini aku pengen masak, pengen tak taruh ke masjid. Aku pengen sedekah. Jadi hasil tadi malam nyanyi itu nyawer itu aku niatkan dalam hati gini, ya Allah kalau misalnya hari ini ada rezekinya, berapapun yang aku dapatkan saweran nanti malam itu, aku pengen masak. Terus aku anterin ke masjid buat makan para tukang gitu loh. Aku niat dalam hati seperti itu. Kalau nggak pengen pesen kakak selfie, nasi uduk anterin ke situ gitu. Pokoknya aku niatnya begitu. Saking pengen sedekah coy. Kalau kita mau sedekah nunggu kita punya duit, kapan lagi? Nggak bisa. Ini kita punya duit ya punya duit. Kalau nggak kadang-kadang kita udah punya duit kita lupa, ya toh? Mumpung sedekah itu bukan karena kita punya duit, tapi sedekah itu karena kemauan. Ketika kamu mau bersedekah, nggak usah banyak omong, jebret langsung kamu lakukan. Meskipun kamu nggak punya duit, yakin Allah besok akan ganti lebih banyak lagi. Nah itu tujuannya. Makanya aku hari ini agak kurang bagus kondisi tubuhnya karena setelah ini aku agak repot. Setelah video vlog ini aku harus masak, aku harus nganter nasi ke masjid, insya Allah ya. Karena aku ada niat seperti itu buat saking pengen nyumbang ya aku coy. Aku dagang-dagang renek pemasukan. Kalau misalnya tidak ada duit terus pengen sedekah, duit dari mana? Nah kebetulan semalam ada job ngamen, saweran ngamennya aku pakai buat beli beras sama telur sama lauk gitu, nanti buat aku bagiin ke masjid kurang lebih 10 porsi karena yang tukang yang di situ ada 10 porsi. Teman-teman yang mau berbagi ke Masjid An-Nur di Jalan Ketapang Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan, kalau kalian ingin turut berbagi silakan langsung dapri aja ke aku. Mas Tulus aku duwe rezeki 500.000, duwe rezeki 50.000, 100.000, tolong sampaikan ke masjid itu Mas Tulus. Karena kalian tahu atau tidak, sampean punya duit 100.000, jenengan sumbangkan ke masjid, Mas tolong damel tumbas koco, damel tumbas semennya dibuat membangun masjid itu. Selama masjid itu masih digunakan untuk beribadah, rizki atau pahalanya itu tetap mengalir ke kalian loh. Sampai sampean wis ra ono ning donya, sampean sudah meninggal. Nah itu, monggo yang mau ikut berbagi langsung japri ke saya. Mas Tulus tolong sampaikan ke sana. Saya akan sampaikan ya, karena saya kenal dengan panitia masjidnya. Saya insya Allah, aku ki kadang-kadang ini, aku tuh kalau lagi punya nih, entah aqua saya anterin, entah apa saya anterin gitu. Kalau aku kayak gitu, kalau pas lagi pengen, aku tuh sedekah nggak nunggu punya, tapi nunggu pengen. Kalau pengen ya tanpa disuruh, ngerti-ngerti tak terke gitu. Kalau aku tuh, kok lampunya ini ya, redup gitu. Apalagi sih sebenarnya, apa saja sih Mas Tulus sebenarnya ciri-ciri orang yang sedang ditempeli ataupun merasa di badannya itu ada jin. Yang pertama simple, kalian malas ibadah. Mau ibadah tuh ada aja, malas aja bawaannya. Terus segen, tahu segen nggak? Segen itu kalau mau ngapa-ngapain tuh entar, nunda-nunda waktu. Nah itu sifat setan ya. Terus kamu tuh jorok, malas mandi itu juga salah satu sifat malas, kemudian menunda-nunda sesuatu, itu jin yang membuat. Hati-hati ya. Tapi sekali lagi tolong difahami, tidak semua yang saya katakan itu benar. Yang semua yang saya katakan ini sesuai dengan apa yang saya lihat saja ya. Ya sesuai dengan apa yang saya lihat, bukan
ndak ada sohihnya begini, nggak ada hadisnya begini. Saya ndak bawa-bawa hadis di sini, ya. Ini sesuai dengan yang saya lihat saja. Jadi jenengan terlalu males mandi atau suka nunda-nunda waktu. Misalnya mau melakukan sesuatu, tapi nanti aja. Nanti aja. Apalagi dalam hal kebaikan. Misalnya sholat, ibadah, dan lain sebagainya, sedekah, tapi nanti-nanti aja. Itu sebenarnya badan kalian ada jinnya. Ya, itu kamuflase dari jin yang membuat kalian seperti itu. Yang kedua, jenengan pernah nggak ngalamin beribadah atau kalian tuh memang ahli ibadah, seneng ibadah, tapi ketika jenengan sudah misalnya dalam ruku sholat itu, dalam rukun sholat kalian sudah takbiratul ihram, sudah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, tapi jenengan baca doa, jenengan membaca ayat-ayat Allah, tapi pikiran jenengan tuh nyabang, kono utangnya ini, kono ini, sesuk seperti ini. Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Waktu jenengan sedang beribadah khususnya ya, atau lagi baca Yasin, lagi baca Al-Quran, tapi pikiran saman nyabang kemana-mana. Nah, itu yang patut karena bajuku putih kali ya, jadi agak pengaruh ke gambarnya. Nah, kalau memang kalian sering merasa seperti itu, bisa dikategorikan besar kemungkinan kalian sedang ditempeli oleh jin. Ngaji misalnya baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, tapi pikiran lagi nyabang dulu sana nanti ngapain ya, tadi apa aja ya, besok mau ngapain ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, yang seperti itu tuh bisa dipastikan kalau jenengan sedang ada gangguan jin karena saat beribadah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenengan makan tapi terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan itu juga sifat setan, karena sifat setan itu adalah rakus, sombong, Terus jenengan itu makan tapi nggak ada kenyang-kenyangnya. Misalnya posisi saat kita stres, nggak usah orang lain. Saya sendiri kalau lagi stres tuh bawaannya makan terus. Kenapa? Karena kita lagi pusing pikiran kita, setan masuk ngarahin kita buat kayak gitu. Tapi sorry, tidak semua orang yang hobi makan itu karena gangguan jin ya. Cuman kalau makan dengan jumlah yang sudah di luar batas, sorry. Bahkan saya pernah ngobrol sama jin yang suka mukbang. Kalian pernah nonton video YouTube mukbang? Makanya saya ndak ada respect-respectnya sama sekali orang mukbang kayak gitu. Aku walaupun pernah bikin vlog mukbang, tapi yang aku makan cuma mie ayam 1 mangkok, ya. Jadi makan yang dengan porsi yang luar biasa atau terlalu banyak. Misalnya ayam 1 langsung ditelan, ada kan videonya di YouTube ya. Subhanallah, aku ndak respect pisan. Sama sekali aku nggak respect. Kalau orang mungkin lihatnya enak banget ya dia makannya kayak gitu. Nah, misalnya kalau cuma ngerujak asam-asam buat bikin kita kemeceran atau bikin kita gigit lidah, nelan ludah, itu menurut saya masih wajar. Cuma ketika mengkonsumsi makanan yang sebuah skom gede kemudian dihabiskan dalam waktu sekejap, itu nggak wajarnya manusia loh coy. Ya, jadi itu hal kecil yang mungkin kalian nggak sadarin. Kalau kita hawa nafsu makan kita tuh banyak, terus nggak terkontrol, dan kita bahkan sampai tadi baca doa nggak ya. Nah, udah kayak gitu udah pasti tuh. Udah pasti mereka yang lapar, cuman mereka memanfaatkan kita buat makan gitu loh guys. Misalnya tiba-tiba pengen makan apa, tapi bukan berarti ngemil segala macam nggak ya. Maksudnya makan tapi dengan porsi yang luar biasa dan itu berkelanjutan, nggak berhenti-berhenti. Intinya sesuatu yang berlebihan, makan yang berlebihan, itu termasuk contoh, itu adalah salah satu contoh kalau kalian sedang disesupi sama jin. Aneh kan? Kalian tidak percaya kan? Tapi itu yang saya alami dan saya pernah melihat itu. Saya bisa ngomong begini karena saya pernah mengalami dan saya pernah melihat berkomunikasi langsung dengan jin yang pernah di badan seseorang yang melakukan hal itu. Malah lebih parah lagi, temanku itu tukang males, tidak pernah mandinya bisa 3 hari sekali. Serius, dia laki-laki tapi rambutnya itu bisa kutuan semua. Heran nggak? Laki-laki rambutnya iso kutuan. Celana aja itu kalau belum hitam dekil gitu belum pernah ganti. Aku tuh heran sama dia. Nah, itu yang akhirnya bikin aku penasaran. Aku tarik lah kodame. Jine tak tarik, jebret tak tekoni. Kowe iki piye asline karepmu iki piye? Yo nggak piye-piye, emang mau aku begini gitu loh. Anak itu badannya kecil. Contohnya kalian memiliki badan yang kecil, terus makanmu itu banyak, tapi kok nggak gemuk-gemuk badanmu itu gitu loh. Nah, itu bisa jadi kemungkinannya ada di situ ya. Kalau orang gemuk makan banyak buat saya wajar. Maksud saya gini, yang mengkonsumsi sesuatu yang tidak sewajarnya, tidak sesuai dengan porsinya, nah itu yang patut dipertanyakan. Jadi aku jujur wae, aku bukannya sentimen dengan yang mukbang makan banyak itu, aku tidak sentimen sama sekali. Cuman ketika jenengan makan sudah tidak sesuai dengan porsinya, ada tuh yang dari Cina sampai ayam 1
sampai dibunyinya suaranya dibunyiin kayak gitu. Orang Jawa saja anda pasornya ndak boleh makan tuh kecap-kecap. Dulu zaman aku makan kalau dilempar sendal, dilempar sendok, dilempar piring apanya, bisa diem nggak makannya, tutup nggak mulutnya. Nah, apalagi itu sengaja makan tapi kalian pamerkan, buat saya itu menjijikkan, sangat-sangat menjijikkan. Gak ada respeknya sama sekali saya ngeliat video yang seperti itu. Bukan berarti saya jahat, tapi jujur ini pendapat saya pribadi, itu tidak bagus ya. Itu salah satu sifat jin. Kalian pernah tahu nggak, jin itu hampir sebagian besar mulutnya selalu basah dengan air. Saya nggak tahu itu air apa. Jadi mereka tuh mulutnya hampir nggak ada yang bisa diem. Jin-jin ifrit itu gini. Kalian itu nggak pernah tahu, makanya kalian nggak percaya dengan apa yang aku sampaikan. Kalau kalian tahu kalau jin itu begitu, masa kalian makan? Itu apa kayak gitu? Enak didengarnya, enak nggak di kuping? Nggak enak, menjijikkan, tahu nggak? Dan itu setan, dan itu jin. Jin ifrit itu kebanyakan kayak gitu. Mulutnya gayem aja walaupun nggak ada yang dimakan. Persis kayak orang nyabu. Kayak gitu-gitu. Nah itu makanya kita bilang, orang nyabu kenapa kok mulutnya begitu-begitu kalau udah kebanyakan? Mengat. Itu karena apa? Yo kuwi jin sing gawe coy, jin yang membuat kalian seperti itu. Makanya secara nggak langsung kalian tuh melakukan sifat-sifat yang dilakukan oleh jin itu tadi. Mangan kok dikecap-kecap. Ini juga salah satu alasan kenapa orang tua kita dulu tuh ngelarang kita makan kecap. Kalau orang Jawa tuh, kebanyakan orang Jawa ya, bapak aku aja melarang aku makan, nggak boleh makan kayak gitu. Sama makan sebelum kenyang jangan minum dulu. Bapakku tuh bisa tuh, kalau aku jujur aja nggak bisa. Karena dari faktor kesehatan ternyata bagus gitu loh. Dan kenapa orang tua kita dulu ngelarang makan kecap? Yaitu karena jin itu kebanyakan kayak gitu. Ini nyata guys, ini nggak aku buat-buat. Ini apa yang aku lihat. Makanya kalian harus hati-hati. Jangan kebiasaan makan sengaja dimasukin speaker. Ada yang kayak gitu yang berjilbab loh guys. Orang berjilbab tapi kok memang dia tidak menunjukkan pornografi, tapi jenengan makan, jenengan taruh di situ, sedangkan kalian sudah tahu itu cara jin untuk kalau bisa jangan lagi lah bikin kayak gitu kalau yang sudah tahu. Ya, mukbang itu boleh, tapi ya jangan segede-gede kayak gitu dimakan. Satu, itu kan nutrisinya masuk ke badanmu. Badanmu yang bakal hancur. Kebanyakan nutrisi, kebanyakan protein yang masuk, ya toh? Itu yang pertama. Kedua, itu udah cara setan. Yang berlebih-lebihan itu cara setan. Itu. Lalu ada lagi, kamu terlalu sering ngantuk. Dikit-dikit ngantuk. Dan kamu malas melek dari jam 12. Itu kan makanya sekali lagi kembali ke orang Jawa dulu tuh kenapa bapakku itu almarhum, mamaku tuh tidurnya selalu jam 12 ke atas. Selalu jam 12 ke atas. Mereka belain nanti pas pulang dari sawah atau dari ladang atau dari jualan, mereka tidur. Siang mereka tidur. Yang penting mereka malam tidurnya lewat jam 12. Nah itulah kenapa pertanyaannya. Karena dalam perputaran dunia gaib ini sebenarnya jam 12 ke atas itulah jam mereka beraktivitas. Itu loh. Jadi makanya kita harus menjaga diri kita untuk jangan sampai lewat jam 12 itu. Jadi ketika mereka sudah mulai beraktivitas, berarti kita sudah melakukan rodanya. Nih, tadi kita di sini nih, kita melek. Nih berputar set. Setan di sini nih, jin di sini nih. Dia berkeliaran dari hari itu jam 12 ke atas itu. Nah, kita sudah istirahat. Berganti porsinya. Sesuai dengan porsinya. Jadi nggak tabrak-tabrakan antara kita dan mereka. Bukan berarti nggak tidur, enggak. Melek malam juga bagus. Kalian melek malam juga bagus. Kalau kata simbahku ya, aku sendiri nggak tahu maksudnya apa. Jujur, jangan ditanya. Nanti langsung, terus artinya ini apa gitu. Aku nggak tahu. Kenapa disuruh melek malam aku juga nggak ngerti. Mungkin ini tujuannya. Ya, mungkin ini tujuannya. Karena kalian terlalu sering ngantuk jam 7. Kecuali kayak jenengan memang kerja berhari-hari terus jenengan kurang istirahat. Kalau ngantuk buat saya wajar. Cuman kalau tidak mengerjakan apa-apa tapi ngantuk, ya itu luar biasa bahaya. Karena ternyata penyakit diabetes itu ada susupan beberapa jenis jin yang suka menyusupi orang-orang yang memiliki diabetes itu tadi ya. Akhirnya kita dibawa ngantuk. Satu memang faktor karbohidrat yang terlalu banyak akhirnya kita ngantuk. Kedua adalah memang di dalam diabetes itu ada sebuah gangguan, ada sebuah susupan dari jin yang tidak baik itu tadi ya. Kemudian terlalu sering ngantuk sama terlalu sering kentut.
Percaya nggak? Kalau terlalu sering kentut itu kalian nggak ada kemungkinan gangguan jin. Tapi ini hanya kecil sekali kemungkinan. Dari mana? Dari yang kalian makan terlalu banyak tadi. Ya toh? Makan terlalu banyak di luar porsi, di luar dosis, nanti bisa, tiba-tiba kentut kemudian buang-buang air karena kebanyakan yang kita makan. Itu salah satu contohnya. Salah satu hal yang memang membuat kita justru, oh ternyata itu bisa juga ya jadi ini. Jadi apa? Akibat gangguan jin. Terus susah tidur. Aku dari kecil susah tidur. Mataku tuh hitam loh coy. Nih, hitam tuh. Ini segini. Kalau di TV sampai susah dia. Gimana make upnya ya? Kalau kata si Imam Sadewa, Tulus itu shadingnya abadi. Jadi kalau kita punya gangguan tidur, kita susah tidur, dia sengaja kita dibikin capek karena dia menghisap energi kita. Banyak sekali orang yang mengalami tidak bisa tidur atau karena gangguan tidur. Itu bisa jadi salah satu ciri-ciri kalian diganggu oleh jin ya, atau di badan kalian ada jin. Terus ngelawan sama orang tua, sengak sama orang tua, sombong sama orang lain, khususnya orang yang lebih tua dari kita ya. Itu bisa dijadikan contoh atau ciri-ciri kalau kalian termasuk adalah orang yang sedang disusupi oleh jin di badan kalian. Tuh, bahaya kan? Selanjutnya gini, apa namanya? Kalian terlalu sering begini nih. Maaf ya. Tahu nggak? Sendawa yang terlalu berlebihan itu salah satu cara tubuh kita Tapi kalau buat saya sendawa itu bagus. Sendawa adalah secara nggak langsung. Contohnya kalian yang sudah mengkonsumsi minyak bidadari dari saya. Kebanyakan merasa seperti ada yang keluar dari leher tapi nggak ada. Ya, jadi yang sudah pesan minyak bidadari dari Mas Tulus, khususnya minyak sing dari aku karena kan tak proses sendiri ya. Maksudnya minyaknya sih aku pesan dari temanku, tapi setelah di rumah saya proses sendiri, saya khususkan untuk yang memesan. Akhirnya banyak yang setelah diminum tuh katanya di sini nyangkut Mas Tulus terus ada yang keluar, kayak ada angin yang keluar. Nah, sebenarnya kalau sendawa itu bagus. Jadi bukan karena hanya gangguan saja, tapi lebih ke ya dibilang positif negatif ya lebih ke 80% positif lah kalau sendawa itu mengeluarkan sesuatu yang ada di tubuh. Itu sendawa tapi ya. Kalau kentut beda. Kentut itu beda. Kentut juga bisa salah satu cara mengeluarkan gas, tapi kalau terlalu berlebihan juga itu sudah berbahaya. Berarti di perut kita sedang ada sesuatu yang tidak baik, ya. Tapi sekali lagi itu bukan ini tidak ada analisanya dan ini tidak ada surveinya, tidak ada yang menjamin semua yang saya sampaikan itu betul. Jadi tidak perlu jenengan percayai. Kalau jenengan merasa, oh aku jadi malas ibadah sekarang, bener kata Mas Tulus, berarti saya harus begini-begini. Nah gitu. Lalu hal kecil sekali yang membuat kalian itu merasa sedang ditempeli jin apa? Kecil banget yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Makan atau makan apa aja, buang sampahnya begitu-begitu, taruh-taruh aja. Habis makan piring ditaruh, ndak dicuci misalnya. Terus ditumpuk berlama-lama, berhari-hari ndak dicuci. Nah, intinya kan jujur tadi males ya. Banyak sekali orang yang masih menjalani ini. Banyak orang yang masih mengalami ini. Ditaruh, asal ditaruh. Makan suka ditaruh gitu aja ditinggal. Makan ditaruh ditinggal, makan ditaruh ditinggal. Di mana tempat dia makan di situ dia taruh. Nah, itu salah satu ada gangguan jin di badan kalian. Kemudian memiliki nafsu seks yang luar biasa tinggi. Terlalu memiliki nafsu yang luar biasa sampai seakan-akan tuh semua perempuan mau dipakai. Bahasa kasarnya kayak gitu aja, wis aku ngomong apa adanya. Seakan-akan tuh semua perempuan yang kita lihat mau kita apain aja gitu bawaannya. Nah, itu sudah di luar nalar ya. Bisa jadi karena gangguan jin, bisa jadi karena jenengan punya amalan tertentu atau ilmu-ilmu yang memang menurut jenengan enggak Mas Tulus, amalan saya baca dari Al-Quran kok, dari ayat A, ayat B. Aku dari dulu sampai sekarang paling anti sama amalan. Mau Al-Fatihah sekalipun. Saya mau ngaji, saya mau doa, saya enggak ada amalan apa-apa. Gitu aja kalau saya. Jadi mentok-mentok paling ya kui bismillah, syahadat, tarik nafas, udah kayak gitu doang. Enggak ada aku amalan-amalan gimana-gimana itu. Makanya kadang-kadang walaupun yang kamu baca tuh surat Al-A, Al-B, Al-C, bukan soal suratnya yang salah. Suratnya enggak salah.
Yang salah itu mindset kalian. Nih. Karena saya yang saya lihat itu ilmu pengasihan ya, ilmu pengasihan, ilmu pelet dan gendam itu khodamnya atau jinnya itu memiliki nafsu seks yang luar biasa. Jadi kalau kalian merasa memiliki nafsu seks yang luar biasa, itu bisa jadi di badan Anda sekarang ada jinnya, ya. Kemudian yang kedua adalah merokok yang terlalu parah. Terlalu parah maksudnya, bukan perah. Terlalu parah. Rokok satu habis nyambung, kayak kereta api. Nah, itu salah satu cara jin untuk mengkamuflase dirinya bahwa dirinya yang semua ngerokok. Kan sudah saya jelaskan, kalau jin itu suka ngerokok, suka ngopi. Lek jenengan ngerokoknya linting atau rokok kretek, kebanyakan jin suka rokoknya yang kretek ya, ndak ada gabus-gabus sih kayak gitu. Kalau jenengan merasa ngerokok, entah rokok apa aja sih sebenarnya, terus jenengan itu setelah selesai nyambung, nah itu perlu hati-hati. Jadi bisa jadi itu bukan sampean, ya. Hati-hati ya. Hal kecil loh, hal simpel yang kita ndak pernah bayangkan sebelumnya, ternyata kita ada jin ya di badannya. Sama ketika jenengan sudah melakukan hubungan suami istri, tapi jenengan malas mandi. Terus cuman dilap doang terus tidur. Itu tuh bahaya banget, serius. Itu bahaya banget. Kalau bisa saran saya mandi dulu, mandi besar, berniat mandi hajat, mandi besar, kemudian tidur. Baru itu bagus. Kalau jenengan sering melakukan itu, waduh sudah dipastikan badan jenengan saat ini sedang ada sesuatu. Itu berbahaya, ya, hati-hati. Jadi ciri-cirinya itu masih sangat banyak sekali, banyak banget ciri-ciri badan kita tuh sedang disusupi oleh jin dan lain sebagainya. Akan tetapi itu hanya hal-hal simpel yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang biasa kita jalani sehari-hari yang mungkin justru tidak kita sangka sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu beberapa ciri-ciri tadi bisa kalian manfaatkan. Untuk satu, jorok itu hati-hati juga ya. Jorok, kemudian tidak pernah mandi, itu sifat setan. Makan berlebihan, kentut berlebihan, bersendawa berlebihan, ngerokok yang nyambung terus, itu juga bisa jadi jenengan ada jinnya. Lalu memiliki nafsu seks yang luar biasa terhadap orang lain, apalagi itu bukan pasangan sah kita. Nah, itu yang harus lebih dikhawatirkan lagi ya. Bukan hanya jin yang di badan kita, tapi bisa jadi khodam ilmu yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Meskipun ilmu tenaga dalam sekalipun. Karena saya pernah mendapatkan dokter kali, enggak, maksudnya saya pernah mendapatkan orang yang minta didoakan sama saya. Saya tanya khodam dari mana, ternyata khodam dari isi tenaga dalam. Nah, itu kan yang bahaya ya. Kadang-kadang mereka itu banyak sekali 1000 cara untuk mengkamuflase diri mereka menjadi seperti itu. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, semua sudah mereka lakukan, semua sudah mereka persiapkan untuk menipu kita. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke. Simple itu dulu, nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita akan bahas lagi, karena sudah 40 menit, nggak terasa saya udah cerita, ngobrol. Marah-marahnya aja tadi 20 menit di depannya, ngomelnya 20 menit. Jadi, hanya itu beberapa ciri-ciri yang bisa saya sampaikan. Itu masih banyak loh guys, ciri-cirinya itu masih banyak sekali. Jadi sementara hanya itu saja. Lalu, kalau Mas Tulus punya tips, nanti pasti ada yang nanya. Tipsnya gimana Mas Tulus biar kita ndak ada gangguan jin atau tidak diketempelin jin? Saya rasa begini, ya, 1000 banding 1 manusia tidak ada jinnya di badannya. Itu nggak ada manusia yang nggak punya jin di badannya, nggak ada. Jadi ada seorang yang pernah minta tolong sama saya, kemudian Mas Tulus saya mau dibersihkan dari jin itu, dan saya sendiri pernah datang ke Ustadz Danu kalau untuk saya minta dibersihkan jin-jin jelek di badan saya. Dan Pak Ustadz bilangnya apa? Mas Tulus itu perlu waktu 4 tahun untuk membersihkan, itu pun tidak bersih semua. Jadi kalau misalnya kita mau terhindar dari gangguan jin itu, dipastikan sudah tidak bisa. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Menamengi diri kita dengan apa? Dengan keimanan, dengan banyak beribadah. Kemudian kalau boleh nih, kalau aku bukan jualan, aku bukan mempromosikan diri, aku cuma untung 20.000 per piecesnya. Jadi aku harus melek malam kan demi kalian kalau untuk yang mau pesan daun bidara itu. Jadi ndak ada untungnya. Jadi saya memang niat ibaratnya bantu jenengan yang mau perlu bisa mengkonsumsi minyak bidara ya. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia, seluruh dunia, kecuali Brunei Darussalam karena di sana masih lockdown.
Selebihnya kemarin saya kirim ke Hong Kong, udah ke Taiwan, ke Singapura, semua alhamdulillah sampai. Jadi untuk yang ada di Indonesia, kalau jenengan mau, langsung klik di kolom komentar atau DM Instagramku di bigtulus_pp2 yang mau tertarik. Karena sudah banyak sekali yang merasakan efek minyak rukiah ekstrak daun bidara yang dari saya itu ya. Karena mereka sudah Mas saya pesen yang di Tokopedia hanya 17.000, hanya 18.000, nggak ngepek opo-opo Mas. Nggak ngerasa apa-apa saya. Tapi setelah saya pesen dari jenengan yang harganya 180.000, itu langsung ada yang di lehernya gitu. Nah itu yang harus hati-hati, karena kalau jenengan membandingkan harga dengan tingkat keoriginalan sesuatu, saya tidak bisa jamin gitu ya. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Kalau jenengan mau coba silakan dicoba ya. Kemudian cara selanjutnya adalah dekatkan diri sama Allah. Harus banyak-banyak beribadah, meskipun malas tetap dilawan. Intinya dilawan. Semua yang jenengan lakukan terlawan. Saya malas yuk sekarang lawan, jangan terlalu malas. Makan banyak, biasanya makan banyak ya dilawan, jangan terlalu banyak. Yang penting sesuai dengan porsinya saja. Apa-apa kalau berlebihan itu juga nggak enak. Termasuk omongan, makanan, semuanya itu nggak enak. Nggak akan enak di badan kita, gitu ya. Lalu boleh dicoba untuk mandi dengan daun bidara ya. Minyak dengan air daun bidara dan juga air garam. Itu tipsnya. Airnya anget, garamnya dijemur dulu berapa menit gitu, terus kasih daun bidara. Jumlahnya sih kalau bisa ganjil di atas 7 ya. Baca doa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, kalau jenengan mau nganggap itu musyrik monggo. Karena ada yang berkomentar ke saya, Mas Tulus mandi air garam dengan daun bidara itu musyrik apa enggak? Lah, musyrikin yang belahan dini toh Mas. Wong air garam hangat itu ketika kita pakai mandi itu tuh bisa menetralkan ataupun meluruskan sel-sel yang di kepala yang lagi buyang-buyang itu loh. Di mana musyrike? Kan saya cuma minta. Loh, orang mau mandi kan baca doa. Baca bismillah, lalu doa sama Allah. Cuma kayak gitu toh, ya. Kalau sekarang begini, saya kasih saran, kalau jenengan mengikuti monggo, tidak mengikuti juga tidak apa-apa ya, karena lillahi ta'ala semua itu hanya usaha, hanya ikhtiar. Sekali lagi dikabulkan, disembuhkan atau tidak itu urusan Allah, karena Allah yang memiliki hak. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf hari ini terlalu panjang, meskipun yang dibahas tuh hanya sesuatu yang simpel tapi terlalu panjang. Tapi ini hal-hal yang sering kita alami sebelumnya, tapi banyak orang yang menyadari ini gitu ya. Aduh, kayaknya besok jangan pakai baju putih lagi deh, karena fokus kameranya jadi agak buyar, flashnya agak-agak gitu ya. Oke, terakhir kalinya Tulus pakai baju putih waktu live. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Mohon maaf hari ini saya agak repot. Setelah saya syuting ini, kayaknya saya langsung harus mengurus sesuatu. Saya harus mengerjakan sesuatu untuk niat saya kemarin. Karena saya pengennya kalau dapat nyanyi, dapat saweran tak tukarkan dengan keberkahan dari Allah gitu ya. Aku pengen nuker saweranku dengan keberkahan dari Allah untuk pahalanya buat bapak dan ibuku di surgaku, amin ya Allah. Di surganya Allah, sorry, bukan di surgaku. Saya Mas Teh mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Saya sekali lagi mohon maaf, mohon bersabar untuk beberapa orang yang sudah bertanya. Sembari menunggu kesabaran kalian ya, sambil di like, di subscribe untuk yang belum, di share kalau bermanfaat juga nggak apa-apa ya. Saya Big Tulus dari Big Tulus Official mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sehat selalu, berkah, barokah, kemudian rezeki melimpah, amin ya Allah. Mohon pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Aduh, keringet dingin aku.